Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran daring kali ini. Bagaimana kabarnya? Sehat semuanya kan? Sesuai dengan visi sekolah kita, unggul, cerdas, mandiri, serta berhaluan ahlu sunnah wal jamaah. Jangan lupa tetap berdoa serta belajar ya. Satu lagi, tetap jaga protokol kesehatan agar kita terhindar dari COVID-19. Baiklah, sebelum kita mulai, mari kita lihat yang berikut ini. Baik, kita masuk materi kali ini. Langsung saja, materi tentang personal letter. Di situ tertulis best wishes adalah harapan atau doa terbaik. Kita masuk saja ke materi. Yang pertama, personal letter. Jadi personal letter adalah surat pribadi. Kemarin Pak Kun sudah bahas ya, yang formal letter dan informal letter. Ini adalah salah satu informal letter. Kita lihat di sini. Jadi bagian-bagian dalam surat pribadi ya. Personal letter artinya person, artinya perseorangan, pribadi ya. Jadi surat pribadi. Nah, formatnya seperti apa? Jadi di sini dilihat di atas ini ada heading ya. Heading itu kepala surat biasanya. Include the address line by line with the last line being the date. Nah, jadi ini adalah alamat atau keterangan dari pengirimnya. Misalnya di sini asli KLSK, alamatnya bla bla bla, di sini bla bla bla, diakhiri dengan tanggal. Nah, Pak, kemarin kan penulisan tanggal dalam bahasa Inggris itu bulan dulu. Apakah kita boleh menulis dalam aturan bahasa Indonesia? Boleh. Ya, boleh. Misalkan di sini 12 Januari, Januarinya tetap January ya, tulisannya seperti ini, jangan Januari dalam bahasa Indonesia. Kalau angkanya dibalik di depan di sini berarti penulisannya atau format penulisannya adalah menggunakan aturan bahasa Indonesia. Kalau bulannya ada di depan berarti menggunakan aturan bahasa Inggris. Paham ya? Dilanjutkan, Hai Sophie. Nah, ini greeting. Nah, greeting adalah salam pembuka, biasanya sapaan,
atau salam ya, sama muslim kita harus mengucapkan salam. Nah, dimulai dengan kata dear. Nah, boleh dear, hi, di sini pakai hi. Misalkan apa lagi, assalamualaikum, siapa namanya, boleh ya. And using the person's given name or relationship. Nah, jadi kalau memanggil dalam sebuah greeting ya, ucapan pembuka menggunakan nama panggilan atau nama panggilan teman atau nama panggilan keluarga. Biasanya teman dengan teman kan ada panggilan tersendiri, jadi menggunakan panggilan yang akrab ya. Kemudian the body. Nah, tadi sama seperti yang kemarin, formal letter. Body ini artinya badan, isinya apa, jadi isinya yang mau kalian tuliskan apa, bebas ya. Kemudian complementary ya, complementary clause sama juga isinya biasanya ada opening, kemudian body atau main content atau content, kemudian complementary clause atau closing boleh ya. Isinya apa Pak? Short expression is always a few words on a single line. Jadi ekspresi singkat ya tentang beberapa kata dalam satu baris. Contoh di sini, miss you the time a million. Jadi aku sangat merindukanmu bermiliar-miliar, berjuta-juta. See you back in Adelaide. Sampai berjumpa lagi di Adelaide. Adelaide ini nama kota ya. On the 20th ya, atau ya. Kemudian ada signature line ya. Signature line ini tanda tangan bahasanya ya. Type or print your name. Boleh kamu tuliskan secara manual atau boleh diketik atau tinggal ditempel, bisa kalau kamu menggunakan Microsoft Word ya. Kemudian postscript. Nah, begin with PS and end with your initial. Jadi ini biasanya ada catatan ya, biasanya ada keterangan PS. Nah, baru isinya apa ya, I'm bringing you back a souvenir. Saya akan bawakanmu souvenir. Itu ya, ini parts of personal letter atau formatnya surat pribadi. Kita lanjutkan. Nah, grammar sama seperti kemarin. Grammar jangan dihafal ya, banyak nanti kita bingung. Yang perlu kalian pahami, cukup kalian ketahui adalah 3: present, past, dengan future. 3 hal ini nanti bisa dimodifikasi menjadi berbagai macam tenses. Kita bahas yang simple present tense dulu ya. Jadi ketika menulis surat pribadi biasanya menggunakan grammar yang digunakan adalah simple present. Apa sih simple present itu? Simple present itu biasanya berisikan dengan habitual action. Jadi kebiasaan atau perilaku yang kamu lakukan setiap hari itu adalah habitual action. Ya, kemudian present feelings and sad. Jadi ketika menuliskan surat itu, perasaanmu pada saat menulis surat itu bagaimana? Sama halnya kalau kamu chat dengan pacarmu, itu kan biasanya dengan ada feeling gimana gitu ya, high side dan kawan-kawannya. Itu termasuk simple present ya. Keterangan waktunya adalah yang terjadi sekarang. Kemudian general truth ya. General truth itu kejadian yang sebenarnya. Jadi kalau sekarang lagi, misalkan kamu lagi kangen dengan pacarmu, ya sampaikanlah kebenarannya kalau kamu lagi kangen. Itu ya. Kita masuk selanjutnya. Nah, formulanya seperti apa? Ya, biasanya dalam simple present itu biasanya ada positive sentence, ada negative sentence, dan interrogative sentence ya. Sentence di sini artinya form, bentuknya ada bentuk positif, bentuk negatif, dan bentuk kata tanya, kalimat tanya. Biasanya kalau bentuk negatif dan bentuk interrogatif, negatif itu artinya bentuk negatif, biasa ada kata not, itu biasanya cenderung kata negatif.
Kemudian ada interrogatif. Interrogatif adalah tanya ya, bentuk tanya, bentuk pertanyaan. Biasanya diawali dengan kata kerja bantu do atau does. Do you love me? Nah, itu termasuk kata tanya ya, yang diawali kata do. Tinggal dilihat subjeknya, kapan pakai do, kapan pakai does. Contoh di sini, ini adalah bentuk kalimat negatif ya. She doesn't speak Indonesian. Kalimat negatif itu artinya bentuk negatif ya, bukan kalimatnya yang negatif, bentuk negatif. She doesn't speak Indonesian. Nah, does digunakan, kapan does digunakan, kita harus tahu subjeknya ya. Kalau subjeknya adalah she, apa saja does itu yang bisa digunakan subjeknya? He, she, it, baru menggunakan does. Paham ya? Itu untuk bentuk negatif dan yang lainnya. Kemudian contoh berikutnya adalah kalimat tanya. Why do you support this cause? Nah, Pak, katanya kalau menggunakan kalimat tanya, bentuk kalimat tanya itu selalu diawali do dan does. Boleh ya, tapi biasanya ada kata tanya ya. Kalau kalian pernah dengar atau dulu pernah belajar 5W1H, nah ditambahkan supaya jelas. Why do you? Nah, kenapa pakai do? Kapan pakai do? Nah, do ini digunakan ketika subjeknya adalah, dulu di SMP kalian belajar a, u, d, w. Nah, gitu ya. Medok wong Jawa ngarani a, u, d, w. Nah, itu menggunakan do, baik dalam bentuk negative form, bentuk negatif, atau bentuk kalimat tanya. Ini ya. Nah, lanjutnya, letters s or s are used if the subject are singular. Nah, singular itu artinya tunggal. Jadi kalau ada kata kerjanya, berarti harus menggunakan ada tambahan s atau es. Kapan pakai s? Kapan pakai es? Itu dibuka dulu waktu SMP sudah kalian pelajari, atau pas aku mungkin ada ya. Jadi subjeknya ketika ada tambahan s atau es itu ketika menggunakan subjek he, she, it ya. Contohnya di sini, red looks. Nah, kalau subjeknya red ini bisa dikatakan benda, nama, jadi diganti, kata gantinya adalah it. It looks good on you ya. Jadi kata kerjanya ada tambahan s. Sampai di sini paham ya? Kemudian contoh berikutnya, Rudy confirms that her sister is ill. Nah, Rudy ini laki atau perempuan? Kalau laki-laki kata gantinya adalah he. Berarti kalau dia kata gantinya adalah he, kata kerjanya harus ditambahkan s atau es. Nah, jadi confirms ya. Kita lanjut. Simple past tense. Nah, Pak Kun tadi sudah ngomong, yang perlu kalian cermati adalah 3 grammar: simple present, simple past, dan simple future. Itu dulu aja, terlalu panjang ini ya. Jadi simple past itu digunakan untuk mendeskripsikan sesuatu yang terjadi dulu, pada saat dahulu atau sudah dikerjakan ya. Contoh di sini, Elsa and her brother Rudy. Saya melihat Elsa dan saudaranya Rudy in the grocery store yesterday. Nah, ada kata yesterday, kemarin. Kata kerjanya bukan see, tapi saw. Berarti dia sudah melihat kemarin. Ada keterangan waktunya di sini, yesterday. Ya. Nah, kata kerja bantu yang digunakan adalah did. Nah, beda ya. Kalau tadi simple present, kata kerja bantunya adalah do dan does. Kalau simple past itu did. Ya, contohnya bisa kalian baca sendiri. Kita lanjutkan. Nah, simple present perfect. Nah,
Pak, katanya yang dipahami harus 3, simple present, simple past, sama simple future. Kenapa ini ada simple present perfect? Nah, ini adalah salah satu bentuk modifikasi. Coba kita lihat dulu. Present perfect tense is used to describe something that happened at non-specific time in the past. Jadi waktunya kita nggak tahu, tapi sudah terjadi di masa lalu, ya. Jadi present perfect time. Jadi dulu sampai sekarang itu kita nggak tahu kapan. Jadi contoh di sini, we have lost contact for too long. Nah, kita sudah lost contact terlalu lama. Nah, lost contactnya itu kapan, jam berapa, tanggal berapa, kan nggak mungkin ingat. Nah, itu menggunakan have lost, biasanya menggunakan bentuk ketiga, ya. Ada kata have, kemudian bentuk ketiga. Contoh lain, it's been a long time since we last met, ya. It has been a long time. Nah, jadi sudah cukup lama sejak kita bertemu terakhir kali. Ya, ini simple present perfect. Kita lanjutkan. Nah, ada simple past perfect. Nah, sama ya, hampir sama. Jangan dihafalkan, kita lihat saja. Kalau simple past perfect, ya, tensesnya atau kata kerja bantunya biasa yang digunakan adalah have atau has. Kemudian kata kerjanya bentuk ketiga. Negatifnya tinggal ditambahkan not. Jadi have not atau has not. Nah, have has kapan digunakan? Dilihat subjeknya. Sama halnya dengan bentuk tanyanya, itu menggunakan have atau has. Contohnya di sini bentuk negatifnya, she hasn't informed. Nah, has not informed, ini bentuk ketiga. Bentuk pertamanya adalah informed, bentuk keduanya informed, bentuk ketiganya juga informed. Nah, bentuk kalimat tanyanya bagaimana? Tinggal dibalik, has-nya ditaruh depan, setelah itu baru subjeknya. Paham ya? Tinggal dibolak-balik aja, yang penting konsepnya tahu. Kemudian jangan lupa diakhiri dengan tanda tanya, ya. Kita lanjutkan. Oh, sudah selesai. Oke, terima kasih. Baik, sebelum kita akhiri materi kita pada kali ini, Pak Kun ingatkan ya, jangan sampai lupa mengerjakan tugasmu. Kalau kalian tidak mengerjakan tugasnya, otomatis nilai 0. Pak Kun tidak akan mentoleransi ketika kamu tidak melakukan apapun untuk mendapatkan nilaimu. Paham ya? Tugas selalu saya infokan melalui Classroom. Nanti di link deskripsi Pak Kun sertakan lagi untuk kalian masuk di Classroom. Kemudian jangan lupa bantu untuk share ya di akun sosial mediamu. Share apa Pak? Untuk pendaftaran peserta didik baru agar adik-adik kelasmu masuk di Taman Pendidikan Wahid Hasim. Share yang banyak, share yang besar agar sekolah kalian menjadi sekolah yang besar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.